Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat, para jamaah jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para pemirsa. Kita masuk pada pembahasan berikutnya tentang fikih salat berjamaah ya. Fikih salat berjamaah. Tentunya salat berjamaah sangat dianjurkan, disebutkan dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat, warka'u ma'raki'in, rukuklah bersama orang yang rukuk. Bahkan dalam kondisi perang pun Allah mensyariatkan salat berjamaah, kata Allah, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatum minhum ma'ak. Dalam surat An-Nisa ayat 102. Jika engkau bersama mereka, yaitu dalam salat khauf, dalam peperangan, ya, kemudian engkau mendirikan salat bersama mereka, maka hendaknya sekelompok orang berjamaah bersama engkau. Ya. Dan adapun sejarah salat berjamaah, ketika Nabi SAW berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun, ya Rasulullah SAW tidak bisa salat berjamaah di Masjidil Haram, ya. Hal ini tidak bisa dilakukan karena intimidasi yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga Rasulullah SAW tidak bisa melaksanakan salat berjamaah di Masjidil Haram. Salat berjamaah mulai dikerjakan oleh Nabi SAW dengan giat ketika Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah, kemudian Rasulullah SAW bangun masjid, ya, Masjid Quba, kemudian bangun Masjid Nabawi. Maka setelah itu orang-orang pun melakukan salat berjamaah, dan para sahabat melazimi salat berjamaah sampai dalam kehidupan mereka sehari-hari, ya. Mereka tidak meninggalkan salat berjamaah kecuali karena ada uzur, ya. Adapun hukum salat berjamaah, ya. Hukum salat berjamaah. Tentunya hukum salat berjamaah ada khilaf di kalangan madhab, bahkan dalam madhab Syafi'i pun di antara para ashab ada khilaf, sebagaimana dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, khilaf di kalangan madhab Syafi'i, di kalangan para ulama. Imam Nawawi rahimahullah menyebut ada salah satu aujuh, ada tiga pendapat, yaitu aujuh maksudnya wajah indal ashab. Ada 3 pendapat, ya. 3 pendapat. Yang pertama adalah hukumnya fardhu ain. Kemudian yang kedua hukumnya adalah sunnah. Kemudian yang ketiga adalah fardhu kifayah. Jadi ada khilaf, ya. Dan yang dipilih oleh yang mu'tamad indal madzhab Syafi'i adalah ini fardhu kifayah. Ini yang dipilih, ini yang mu'tamad. Ini yang mu'tamad. Yang mu'tamad dalam mazhab, artinya ini yang dipilih oleh dalam mazhab. Meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan para ashab. Ashab maksudnya ulama-ulama besar mazhab Syafi'i. Tentu masing-masing punya dalil yang sangat kuat, ya. Mazhab Hanabilah, ya, berpendapat bahwasanya fardhu ain, ya. Dan jumhur berpendapat bahwasanya adalah fardhu kifayah atau sunnah, ya. Yang berpendapat fardhu ain, mereka berdalil dengan beberapa hadis, ya, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sami'a nida falam yujibhu fala salata lahu illa min udhr." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendengar azan kemudian dia tidak menyambut panggilan azan tersebut, maka tidak ada salat baginya kecuali gara-gara ada uzur. Ditanyakan apa itu uzur, maka disebutkan yaitu al-khauf wal marad, yaitu takut dan sakit. Sabda Nabi SAW, tidak ada salat bagi orang yang mendengar azan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya salat jamaah hukumnya adalah wajib. Kemudian juga mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa tadi, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata, jika engkau dalam posisi perang dan engkau menegakkan salat, faltakum ta'ifatum minhum ma'ak, maka hendaknya sekelompok orang salat bersama engkau.
Ini dalil bahwasanya dalam kondisi perang di mana orang-orang dalam kondisi sulit tetap saja disyariatkan salat berjamaah, bahkan Allah mengatakan faltakum, itu fi'il amr, hendaknya sekelompok orang salat bersamamu. Jadi tetap diwajibkan berjamaah meskipun dalam kondisi perang, apalagi dalam kondisi lapang. Dalil lagi yang menunjukkan kewajiban adalah Rasulullah SAW didatangi oleh seorang yang buta, kemudian dia minta izin untuk tidak ke masjid, ya, karena tidak ada qaidun yaquduni, kata dia tidak ada orang yang menuntunku. Maka Rasulullah SAW mengatakan, hal sami'tan nida, apakah hal tasma'un nida, apakah mendengar suara azan? Kata orang buta tadi, na'am, iya, kata Rasulullah SAW, idzan fa'ajib, kalau gitu penuhi panggilan azan tersebut. Dalam sebagian riwayat, la ajidu laka rukhsatan, aku tidak mendapati keringanan bagimu. Ini menunjukkan bahwasanya orang buta saja wajib untuk berjamaah, Rasulullah tidak kasih keringanan, apalagi orang yang tidak buta. Kemudian juga dalam hadis Rasulullah SAW pernah berkata, laqad hamamtu an amura bis salati fatuqam. Sungguh aku berangan-angan untuk menyuruh salat ditegakkan, wa amuru rajulan liyusalli bin nas, dan aku menyuruh orang menggantikan aku jadi imam. Aku tidak salat, biar salat ditegakkan ada imamnya. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Tsumma antaliqu ana ma'iya rijalun ma'ahum huzamun min hatabin." Kemudian saya pergi bersama beberapa orang yang mereka membawa kayu bakar, ila qaumin la yashhaduna salat, menuju ke orang-orang yang tidak menghadiri salat berjamaah. Tsumma uharriqu alaihim buyutahum binnar. Kemudian aku akan bakar rumah-rumah mereka gara-gara tidak hadir salat berjamaah. Meskipun Rasulullah SAW tidak membakar rumah tersebut, tapi ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW mengingkari perbuatan mereka yang tidak hadir dalam salat berjamaah. Ini diantara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya salat berjamaah hukumnya wajib, ya. Tadi kita sebutkan hadis orang buta yang tidak Rasulullah tetap suruh ke masjid. Kemudian barang siapa yang mendengar azan tidak dipenuhi maka tidak ada salat baginya. Kemudian Rasulullah ketika perang pun wajib salat berjamaah, apalagi selain perang dalam kondisi aman. Kemudian tadi Rasulullah berniat untuk membakar rumah-rumah orang-orang yang tidak ikut salat berjamaah. Sebenarnya mengatakan juga di antara dalil bahwa salat ini menurut saya dalil yang cukup kuat, yaitu para sahabat mereka muwadhabah, yaitu berkesinambungan dalam melaksanakan salat berjamaah. Sampai-sampai Ibnu Mas'ud mengatakan, ya, laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Dan kami telah melihat, kami dahulu para sahabat, tidak ada yang ketinggalan salat berjamaah, yang tidak melaksanakan salat berjamaah kecuali orang yang munafik dan kemunafikannya diketahui. Ini dalil bahwasanya para sahabat semua salat berjamaah. Semua salat berjamaah. Sampai kalau ada yang tidak salat berjamaah itu orang munafik. Ini seakan-akan menunjukkan bahwasanya salat berjamaah adalah kewajiban bagi mereka. Ini pendapat sebagian ulama, sebagaimana saya sebutkan tadi, dan ini pendapat Ahlus Zahir, Zahiriyah juga, dan pendapat sebagian Hanabilah, dan wajhun inda Syafi'iyah. Tadi saya katakan mazhab Syafi'i ada ulama mereka ada yang berpendapat dengan 3 pendapat. Kata Imam Nawawi dalam Rawdatul Talibin, ada yang mengatakan fardhu ain, ada yang mengatakan fardhu kifayah, ada yang mengatakan sunnah. Tapi menurut mazhab Syafi'i adalah fardhu kifayah. Baik. Namun jumhur ulama berpendapat bahwasanya salat berjamaah tidak fardhu ain. Tentunya mereka juga punya dalil. Di antara dalil yang mereka sampaikan yang cukup kuat yaitu banyak hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan salat berjamaah dibandingkan salat tidak berjamaah, ya. Keutamaan salat berjamaah dibandingkan salat tidak berjamaah, yang memberi isyarat bahwasanya salat tidak berjamaah, salat sendiri, keutamaan salat berjamaah dibandingkan salat sendiri menunjukkan salat sendiri juga tidak mengapa, ya. Tidak mengapa. Seperti hadis misalnya, salatul jamaah tafdhulu salatal fadhi bi 27 darajah. Contoh hadis ini. Salat jamaah mengungguli salat sendirian tidak berjamaah 27 derajat. Ya, 27 derajat. Ini hadis riwayat Ibnu Umar. Dalam hadis Abu Hurairah, salatul jamaah afdalu min salati ahadikum wahdahu bi 25 darajah. Dalam hadis Abu Hurairah, salat berjamaah lebih afdal dari salat sendirian dengan 25 derajat, ya. Dengan 25 derajat, ya. Kemudian juga misalnya Rasulullah SAW bersabda, salatul rajul, dalam hadis Ubay bin Ka'ab, Rasulullah SAW bersabda, salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdahu. Salat 2 orang lebih mulia daripada salat sendirian.
wa salatul rajuli ma'ar rajulaini azka min salati ma'ar rajul. Dan salat 3 orang lebih afdal daripada salat 2 orang. Wa ma kana aktsar fa huwa ahabbu ila Allah taala. Semakin banyak maka semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan bahwasanya salat sendirian pun tidak ada masalah. Cuma salat berjamaah lebih afdal. Contoh lagi hadis yang keempat, tadi sudah 3 hadis saya sebutkan tentang keutamaan salat berjamaah dibandingkan dengan salat sendirian. Contoh hadis berikutnya yang lain, kata Rasulullah SAW, "Sallu ayyuhan nas fi buyutikum, fa inna afdhala salati salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah." Salatlah wahai kalian di rumah-rumah kalian. Ya, salat-salat sunnah maksudnya. Fa inna afdhala salati salatul mar'i fi baitiha. Sungguhnya salat yang paling afdal adalah salat seorang di rumahnya, illa al-maktubah. Kecuali salat fardu. Maksudnya salat fardu yang terbaik adalah di masjid. Tetapi di rumah juga boleh. Ya, ini dipahami oleh jumhur ulama yang mereka menyatakan ini dalil-dalil menunjukkan bahwasanya salat berjamaah tidak sampai pada derajat fardu ain. Dia sunnah tapi dia fardu kifayah. Fardu kifayah maksudnya ulama Syafi'i menjelaskan kalau seandainya semua tidak mengerjakan maka mereka semua berdosa. Satu kampung tidak ada yang mengerjakan salat berjamaah maka mereka semua berdosa. Dan seandainya mereka disuruh untuk berjamaah mereka tidak mau maka diperangi. Karena salat berjamaah adalah syiar. Salat berjamaah adalah syiar. Ala kulli hal ini adalah khilaf di kalangan para ulama. Ada 3 pendapat fardu ain, fardu kifayah. Sunnah pun banyak yang mengatakan sunnah muakkadah itu sunnah yang sangat ditekankan. Ya. Muakkadah ya. Ya kita lebih hati-hati, kita tetap salat berjamaah. Ya, karena tadi dalil yang saya sebutkan dan kebiasaan para sahabat mereka salat berjamaah. Kalau ada yang tidak salat berjamaah maka disebut orang dikenal sebagai orang munafik. Ini menunjukkan kebiasaan para sahabat mereka salat berjamaah. Lagi pula saya katakan kalau dia salat berjamaah, pahala kita banyak. Saya sering mengadakan kalkulasi. Saya bilang kalau seorang salat 5 waktu selalu salat sendiri tidak berjamaah dalam setahun dia cuma dapat pahala 17 satu hari 17 rakaat kali 365 dia mendapatkan coba saya kalikan ya. 17 kali 365 hari. Dalam setahun dia mendapatkan 6.205 rakaat. Tapi seandainya dia selalu sholat di masjid, maka tentu sangat berbeda dikalikan 27 jadi 167.000. Jadi beda antara 6.000 dengan 167.000. Tentu sangat jauh berbeda. Apalagi kalau kita pergi ke masjid, melangkahkan kaki, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, derajat kita dinaikkan. Bayangkan banyak manfaat yang kita dapatkan dari sholat berjamaah. Maka para laki sholat berjamaah. Masjid dibuat untuk dipenuhi, ya dipenuhi untuk. Makanya di antara hikmah sholat berjamaah kata para ulama adalah pertemuan kaum muslimin sehingga mereka saling erat, saling dekat, menghilangkan hasad dan dengki di antara mereka, bertemu antara orang kaya dengan orang miskin, bertemu dalam satu saf indah. Ini syariat yang jangan ditinggalkan. Ya. Tapi kalau kita bicara tentang mazhab Syafi'i, maka tadi kita katakan ada 3 pendapat dalam mazhab Syafi'i, fardu ain, fardu kifayah, sunnah muakkadah. Namun yang muktamad menurut mazhab Syafi'i dalam salat berjamaah hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah tentu dengan penekanan bahwasanya salat berjamaah hendaknya dikerjakan. Oleh karenanya mereka membahas tentang uzur meninggalkan salat berjamaah. Artinya mazhab Syafi'i pun menekankan salat berjamaah. Makanya mereka mengatakan uzur untuk meninggalkan salat berjamaah. Pernyataan uzur ini menunjukkan salat berjamaah asalnya adalah sangat ditekankan. Makanya ada uzur untuk meninggalkan. Makanya ada uzur untuk meninggalkan. Ya, kalau dia hanya sekedar sunnah ya pembahasan uzur tidak begitu penting. Tapi dia sunnah muakkadah, apalagi kalau fardu ain tentunya. Tapi pembahasan ketika para ulama membahas tentang uzur salat berjamaah menunjukkan itu ibadah yang sangat agung yang mendekati wajib namun tidak sampai wajib menurut mazhab Syafi'i. Ini lelaki, ini bicara tentang apa? Lelaki. Adapun wanita, ya, yang afdal berjamaah di rumahnya. Berjamaah di rumah. Ya. Sebenarnya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "La tamna'u ima Allahi masajid Allah." Janganlah kalian melarang para wanita dari rumah-rumah Allah. Biarkan mereka kalau mau pergi ke masjid jangan dilarang.
Ya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza sta'dzanat ahadakum imra'atu ilal masjid falat yamna'ha." Jika salah seorang istri kalian minta izin untuk ke masjid, maka jangan dilarang, ya. Bahkan dalam riwayat, "Idza sta'dzanakum nisa'ukum bil laili ilal masjid fa'dzanu lahunna." Jika wanita-wanita kalian minta izin untuk ke masjid di malam hari, maka izinkanlah mereka. Jadi wanita boleh sholat berjamaah di masjid, namun yang paling afdal adalah di rumah. Yang paling afdal adalah di rumah. Kenapa? Karena semakin dia tidak kelihatan, maka semakin afdal. Nabi SAW bersabda, ya. Saya bacakan perkataan Syekh Muhammad Zuhairi, ya. Wa salatul mar'ati fi makana fi baitiha, dan salat wanita di rumahnya astar wa afdalulaha, lebih menutup dirinya dan lebih afdal baginya. 5 rawa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, salatul mar'ati fi baitiha afdalu min salatiha fi juhratiha fi hujratiha. Salatnya seorang wanita di rumahnya lebih afdal daripada salatnya fi hujratiha. Hujratiha itu hujrah. Saya sering sampaikan kalau, mohon maaf ya. Jadi kalau rumah, di sini ada hujrah. Ini rumah, ghurfah, kamar tidur gampangannya, kamar tidur. Ini hujrah. Hujrah ini biasanya tidak beratap. Biasanya tidak beratap. Tidak beratap, tidak beratap, ya, dan seperti seperti pelataran, tapi dalam pagar, seperti pelataran tapi dipagari. Maka Nabi SAW mengatakan, salatnya seorang wanita di rumahnya lebih afdal daripada di hujrah. Hujrah itu artinya seperti pelataran masjid tapi tertutup, dipagari. Ya, itu hujratun Nabi SAW, seperti itu, ya. Kemudian kenapa? Karena kalau di luar semakin terbuka. Wa salatuha fi makhda'iha afdalu min salati fi baitiha, dan salatnya di rumahnya, salatnya di tempat tidurnya lebih tertutup, lebih afdal daripada di ruangan yang lain. Jadi wanita semakin tertutup semakin afdal. Tetapi kalau mereka ingin ke masjid tidak dilarang. Namun para ulama Syafi'iyah memperingatkan, jika para wanita hendak pergi ke masjid, maka jangan dia memakai minyak wangi. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza syahidat ihdakunnal masjid fala tamassa tiban." Jika salah seorang dari kalian para wanita pergi ke masjid, jangan pakai minyak wangi, ya. Dalam riwayat yang lain kata Rasulullah SAW, "Walakin liyakhrujna wa hunna tafilat." Hendaknya mereka keluar menuju masjid dalam kondisi tafilat. Tafilat itu dalam kondisi tidak pakai minyak wangi. Karena segala perkara yang bisa menarik perhatian jangan dipakai oleh sang wanita tatkala dia ke masjid. Makanya di antara hal yang keliru di tanah air kita ketika tarawih kemudian laki-laki perempuan ngobrol sebelum tarawih, ini salah, ya. Wanita dilarang ke masjid kalau seperti itu, ya. Jangan sampai menjadi perhatian para lelaki. Disebutkan oleh ulama Syafi'iyah, jangan menggunakan pakaian yang menarik perhatian para lelaki. Makanya di rumah lebih afdal, ya. Makanya Aisyah pernah berkata, "Lau anna Rasulullah SAW ra'a ma ahdatsan nisa'u la mana'ahunna al-masjida kama muni'at nisa'u Bani Israil." Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala dalam Sahih Bukhari dan dalam Sahih Muslim, seandainya Rasulullah SAW melihat apa yang dilakukan oleh para wanita zaman sekarang, di zaman Aisyah, tentu Rasulullah SAW akan melarang mereka pergi ke masjid, sebagaimana para wanita Bani Israil dilarang. Artinya, kalau mau ke masjid, kita bertakwa kepada Allah, ingin beribadah, bukan untuk pamer tebar pesona, bukan untuk ngobrol sama cowok, bukan untuk, ini yang kadang-kadang kita terlalu longgar, ya. Kita orang Indonesia ramah, tapi ada aturan syariat, ya, bahwasanya kita boleh ramah, tapi jangan kebablasan sehingga laki-laki perempuan kemudian barang ngobrol-ngobrolan, kemudian ya ini menyedihkan, terutama di bulan-bulan Ramadan. Kita berusaha jalankan sunnah yang dijelaskan oleh para ulama Syafi'iyah. Oleh karenanya wanita yang cantik tidak dianjurkan untuk ke masjid. Saya bacakan perkataan Syekh, dan ini dinukil dalam buku-buku Syafi'iyah banyak, ya. Beliau berkata, "Wa yukrahu lil mar'ati syabbah awil kabira allati tushtaha hudurul masjid lis salati wa yukrahu li waliha wa zawjiha tamkinuha minhu fa in kanat ajuzan la tushtaha lam yukrah." Kata beliau, dan dibenci, makruh bagi wanita yang masih muda atau sudah tua tetapi dihasratkan, itu orang melihat dia menarik. Hudurul masjid lis salat,
menghadiri masjid di salat, makruh. Dan makruh bagi walinya atau suaminya untuk membiarkan dia pergi. Adapun kalau sudah tua kemudian tidak dihasrati maka tidak jadi masalah. Bahkan disebutkan dalam buku mazhab Syafi'iyah bahwasanya wanita al-masyhura bil jamal yang terkenal cantik jangan ke masjid. Karena mengganggu orang banyak. Ya, artinya kalau dia pun harus ke masjid dia harus menutup kecantikannya supaya dia bisa ke masjid dengan tenang tidak mengganggu orang lain. Tapi ini pembahasan pertama, pembahasan berikutnya tentang uzur tidak salat. Al-a'dzar takhalluf an salatil jamaah. A'dzar at-takhalluf an salatil jamaah. Ini saya ingatkan lagi pembahasan tentang ini, uzur-uzur yang membolehkan tidak menghadiri salat berjamaah. Untuk tidak menghadiri salat berjamaah. Saya tadi tekankan bahwasanya ketika dibahas uzur-uzur ya, ini menunjukkan bahwa salat berjamaah sangat penting sehingga dibahas pembahasan ini. Kalau dia hanya sekedar sunnah saja, bukan sunnah muakkadah, mungkin bahasan uzur tidak perlu, asalnya tidak mengapa kok tidak ke masjid. Tapi ketika para ulama membahas tentang uzur-uzur yang menjadikan seorang tidak salat berjamaah, ya ini menunjukkan salat berjamaah sangat penting. Ya. Apa perkataan Syekh? La yurakhas bi tarki salatil jamaah lima warada fi sya'niha min at-targhib was thawab. Tidak diberi keringanan, la yurakhas, untuk meninggalkan salat berjamaah. Kenapa? Karena pahalanya sangat besar. Karena pahalanya sangat besar ya. Baik, wal a'dzarul maqbulah dan uzur-uzur yang diterima untuk tidak salat berjamaah ada dua model. Kita klasifikasi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan adzar umum, uzur-uzur umum. Uzur-uzur umum. Yang kedua adalah uzur-uzur khusus. Khusus atau pribadi. Per person ya maksudnya. Tapi uzur-uzur yang umum ya banyak ya yang menjadikan seorang tidak berjamaah ya. Dan ini mencakup seluruh orang. Tapi dengan syarat, kalau orang memberi syarat, dengan syarat perhatikan. Uzur tersebut menyulitkan. Masyaqqah, menyulitkan. Kalau tidak menyulitkan maka tidak. Bukan merupakan uzur. Ini menurut mazhab Syafi'i. Baik, apa uzur-uzur tersebut? Saya sebutkan satu-satu. Ya, di antaranya hujan. Ya. Kemudian hujan siang atau malam, ya, termasuk siang atau malam. Kemudian misalnya becek parah. Contohnya angin kencang. Kemudian asif bil-lail ya. Angin yang menerpa ya, angin topan ya, yang dingin ya. Kemudian di antaranya dingin yang parah, al-bardu syadid. Kemudian sangat gelap ya. Wa dzulma fil lail ya. Sangat gelap ya. Orang mau ke masjid jauh dalam kegelapan ya. Kemudian sangat panas di siang hari. Kalau seperti ini tidak ada di Indonesia ya. Sangat dingin ya, artinya secara umum. Karena kita di daerah Khatulistiwa, tapi mungkin sebagian daerah mungkin berlaku ya. Angin yang sangat panas ya. Ini juga sepertinya tidak ada ya. Kemudian zilzal, gempa bumi. Ini semua ya disebutkan oleh para ulama Syafi'iyah. Artinya merepotkan seorang ya, dan mungkin bisa dikiaskan. Ini berdasarkan dalil-dalil ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW
menyuruh seorang muadzin untuk mengumandangkan azan, kemudian di akhir azan muadzin tersebut berkata, "Shallu fir rihal," salatlah di rumah-rumah kalian. Kapan itu? Fil lailatil baridati awil matirah fis safar. Itu ketika di malam yang sangat dingin atau malam yang penuh hujan dan ketika di dalam safar. Rasulullah pernah menyuruh untuk mengatakan sallu fir rihal, itu sallu fi buyutikum, salatul di rumah kalian. Kapan? Pernah malam yang sangat dingin, Rasulullah suruh kumandangkan azan agar salat di rumah. Ya. Artinya tidak usah paksa dingin banget keluar, enggak, dingin. Ya, beda-beda orang, ada yang kemudian bawa selimut tebal dia bisa lewat, ada yang kebetulan tidak punya selimut, ada yang badannya enggak enak. Ya, tapi secara umum dingin yang amat dingin merupakan uzur untuk tidak salat berjamaah. Ada malam-malam yang sangat dingin ya, mungkin sampai 2 derajat, 4 derajat seperti di Madinah pernah 2 derajat, pernah 4 derajat. Sangat dingin ya. Nanti hari-hari lain sudah agak hangat ya. Seperti ini boleh tidak berjamaah. Indonesia mungkin tidak sampai seperti itu ya. Kemudian juga malam hujan, kemudian juga dalam safar Rasulullah pernah menyuruh untuk menyampaikan demikian. Ala sallu fir rihal ya. Salatlah di rumah kalian ya. Taib, ini uzur yang umum. Kemudian kita uzur pribadi. Uzur pribadi apa saja? Ini ada banyak berkaitan dengan person ya. Di antaranya sakit, marad. Ya, sakit. Tentunya sakit yang dimaksud sudah kita sebutkan adalah sakit yang merepotkan. Sakit yang tidak merepotkan, sakit panu misalnya, tidak jadi masalah. Atau flu ringan tidak jadi masalah ya. Mereka karena ini sakit yang merepotkan. Nabi SAW saja ketika sakit beliau berusaha ke masjid ya. Rasulullah SAW. Sebagian disebutkan juga oleh Ibnu Mas'ud, laqad kana rajulu yu'ta fayuhada baina rajulaini hatta yuqama fi shaf. Dulu di zaman Nabi SAW para sahabat ada yang sakit dibopong sampai diletakkan didudukkan di saf untuk salat. Rasulullah SAW juga ketika sakit, sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan kemarin tentang kisah sakitnya Nabi, wafatnya Nabi SAW. Rasulullah SAW, saya pingsan, mau bangun, pengen sholat lagi, pingsan lagi. Artinya bukan sakit yang ringan yang tidak ada uzur. Ya. Masing-masing orang tentu beda-beda, tapi bagi dia itu berat, bagi dia itu menyulitkan. Mungkin kalau dia pergi ke masjid agak pusing atau menambah sakitnya, ya jangan ke masjid. Jangan ke masjid. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas tadi, ketika Ibnu Abbas bertanya, "Wamal uzur?" Apa itu uzur? Khaufun aw marad. Sakit atau takut atau sakit ya. Termasuk sakit yang tidak boleh tidak salat berjamaah adalah perawat juga. Perawat si sakit. Kalau sepertinya si sakit tidak bisa ditinggalkan, maka perawat juga boleh untuk tidak salat ya. Ya, demikian juga kalau orang yang sakit sangat tergantung dengan perawat tadi, jangan saya ingin ditemani ya. Bahkan para ulama mengatakan demikian juga sadiq, temannya yang mungkin menemani dia, mungkin bukan perawat tapi menemani. Kalau dia pergi dia bagaimana khawatir dia mengalami sesuatu, dia khawatir nanti kalau kamu pergi saya meninggal, maka dia boleh tidak berjamaah. Kemudian yang kedua, di antara uzur yang secara person yaitu lapar dan haus. Lapar, haus. Ya, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, demikian juga yang ketiga adalah menahan BAB ya, atau buang air, menahan buang angin ya, buang air kecil BAK kali ya, kemudian buang angin. Ini semua hal yang mengganggu kekhusyuan, maka ini boleh membuat seorang tidak sholat berjamaah. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, la salata bihadratit ta'am. Tidak ada salat bagi jika makanan sudah hadir. Wala wa huwa yudafi'ul akhbathan. Dan juga tidak ada salat bagi orang yang dia membuang angin atau membuang air kecil, membuang air besar. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, idza wudi'a asya'u ahadikum, jika telah diletakkan makan malam kalian, wa uqimatis salat, dan sudah diiqamatkan salat, fabda'u bil asya', maka mulailah dengan makan malam. Wala ya'jalanna hatta yafrugha minhu, dan jangan dia
terburu-buru ke masjid sampai dia selesai makan, karena khusyuk itu penting. Percuma kita buru-buru ke masjid, namun ternyata kita tidak khusyuk dalam salat. Maka syariat menyuruh selesaikan dulu hajat, kalau lapar makan dulu, kalau buang hajat ada keinginan buang air maka buang air terlebih dahulu, baru kemudian pergi ke masjid ya. Tetapi kata beliau, illa idza khusyiya bi takhallufi fawatil waqt shalla wujuban mudafi'an wa ja'ian wa atshana. Kecuali kalau waktu sudah mau habis, meskipun lapar, meskipun mau buang hajat, salat aja enggak ada masalah. Karena kalau enggak waktu lewat ya. Kemudian yang ketiga atau keempat adalah al-khauf min ad-darar. Takut atau khawatir terhadap kemudaratan. Tadi ketika Ibnu Abbas ditanya, mal uzur, apa itu uzur? Kata Ibnu Abbas, khaufun aw marad. Rasa takut atau sakit. Takut ini umum. Di sini takut bersifat umum ini. Ya. Takut misalnya ada orang ingin membunuhnya, takut orang mencelakakan dia, ya. Seperti itu ya. Sampai dikatakan misalnya dia lagi masak masak roti, kalau dia pergi ke masjid nanti rotinya hangus, dia takut, maka tidak jadi masalah ya. Takut misalnya istrinya kabur dari rumah, banyak hal yang dia khawatirkan ya. Termasuk intinya rasa takut secara umum yang mengkhawatirkan dia, maka tidak mengapa. Termasuk kita katakan seperti takut terkena penyakit atau takut menularkan penyakit ya. Tentu di antara uzur membolehkan untuk seorang tidak hadir berjamaah. Kemudian di antara yang disebutkan juga adalah persiapan safar. Kalau dia sedang bersiap untuk safar, kalau dia sholat berjamaah, dia bakalan ditinggalkan oleh rombongan, ketinggalan pesawat misalnya, ketinggalan kereta misalnya, dia boleh tidak berjamaah. Ini paham, sangat sangat bisa dipahami. Yang keenam, misalnya adalah memakan makanan yang menyebabkan bau mulut. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man akala basalan aw thuman aw kurrathan fala yaqrab masjidana." Siapa yang makan bawang putih, bawang merah, daun bawang, maka jangan dekat masjid, jangan dekati masjid kami, ya. Dalam riwayat yang lain, fa innal malaikata tata'adza bima yata'adza minhu banu Adam. Sungguhnya malaikat terganggu dengan apa yang mengganggu banu Adam. Dan dikiaskan dengan yang lainnya ya. Segala hal yang buat mulut bau, misalnya mungkin makan pete, kemudian kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim mengganggu orang di sebelah, ini mengganggu kekhusyuan orang. Ya, kita tidak boleh mengganggu kekhusyuan orang dengan aroma yang bau, maka jangan dekat masjid karena bisa mengganggu tetangga kita yang sedang sholat bersama kita. Samping kanan kita, samping kiri kita gara-gara mulut kita yang bau. Terus bagaimana? Adapun kalau sudah dimasak seperti bawang sudah dibakar atau sudah direbus sampai matang sehingga ketika dimakan tidak menimbulkan bau, maka tidak jadi masalah. Karena ini larangan yang diketahui ilahnya. Ilahnya itu mulut bau mengganggu orang lain. Jika ilahnya sebab larangan tersebut hilang, maka tidak jadi masalah. Dan dikiaskan. Maka saya ingatkan kepada orang yang merokok ya. Orang yang merokok yang terkadang mereka tidak sikat gigi sehingga mulutnya bau. Bisa mengganggu tetangga sebelah kanan kiri ketika mereka sholat baca terkadang bau enggak enak ya. Bagi dia mungkin enak. Tapi bagi orang yang tidak biasa merokok, bau sangat tidak enak dan sangat mengganggu. Ya. Seakan-akan dia sholat ada asbak di hidungnya. Jadi jangan ya. Kalau memang mau sholat sikat gigi dia jangan sampai lihat bau kalau tidak bau mungkin tidak jadi masalah. Tapi kalau bau segera dibersihkan ya. Kadang lupa sikat gigi lah, lupa apa sehingga bau rokok itu benar mengganggu yang lainnya. Kemudian di antaranya uzur untuk meninggalkan jamaah Ghalabatun naum wan nu'as, ya. Didominasi oleh ngantuk, sangat ngantuk.
atau ketiduran ya. Jika takut ketiduran, sangat ngantuk, takut ketiduran, kalau nunggu jamaah, dia pulang kemalaman misalnya, dia kalau nunggu qomat masih setengah jam, kalau dia harus ke masjid dia bisa, kalau dia harus nunggu jamaah dia bisa ketiduran, dia sholat sendiri tidak jadi masalah sehingga dia sholat lebih perhatian daripada dia nunggu nanti malah ngantuk ya. Kemudian yang lain yang disebutkan sini yang 8 adalah dalam kondisi menolong orang yang mau tenggelam misalnya. Ini contoh saja, artinya dalam sebagian kondisi seorang dilihat orang mau tenggelam, dia tinggalkan sholat berjamaah demi menolong orang tersebut. Dan ini dikiaskan, ini perkara dikiaskan. Perkara-perkara dikiaskan. Inilah udzur-udzur yang membolehkan seorang untuk meninggalkan sholat berjamaah. Ada udzur umum dan ada udzur khusus secara pribadi. Baik. Kita lanjutkan sifat-sifat imam. Karena namanya berjamaah, ada imam, ada makmum. Sekarang kita berbicara tentang sifat-sifat imam yang hendaknya diperhatikan ya. Secara umum, sifat mutlak harus dipenuhi, yaitu bahwasanya sholatnya harus sah. Sholatnya sang imam harus sah. Supaya dia jadi imam. Kalau dia tidak sah, bagaimana menjadi imam? Sifat-sifat yang berikutnya ada sifat-sifat nisbiyah. Sifat-sifat relatif terkait kondisi makmum. Ya, sifat-sifat ini ya, ada beberapa ya. Ini semua terkait dengan kondisi makmum. Ya. Terkait kondisi makmum. Di antaranya adalah makmum tidak tahu jika sholatnya imam tidak sah. Artinya apa? Jika makmum tahu imam sholatnya tidak sah, ya jangan sholat. Ya. Jangan sholat di belakangnya. Artinya apa? Jika makmum yakin imam sholatnya imam tidak sah, sebentar. Jika makmum yakin salat imam tidak sah, maka tidak boleh. Tapi ini yang pertama. Yang kedua, jadi harus yakin bahwasanya imamnya sah. Kalau tidak sah, maka jangan sholat di belakang imam tersebut. Contoh makmum lihat imamnya. Jadi mereka khilaf di antara kiblat. Kiblat menghadap mana? Menghadap sana atau menghadap kanan? Menghadap kiri. Temannya meyakini harus menghadap kiri. Sementara dia meyakini menghadap kanan. Ya jangan dia bermakmum kepada ini. Contoh mereka sedang safar, mereka bingung ini kiblat ke arah mana. Menurut imamnya, temannya mereka berdua. Menurut saya kiblat sebelah kiri. Menurut satunya kiblat sebelah kanan. Terus ya sudah, kamu jadi imam saya nggak bisa. Saya meyakini sholatmu tidak sah. Maka si B tidak boleh bermakmum kepada si A. Ini contoh sederhana ya.
Sampai dikatakan sini jika seorang bermadzhab Syafi'i bermakmum kepada orang bermadzhab Hambali yang menurut madzhab Syafi'i imamnya tidak sah, maka tidak boleh dia salat di belakangnya. Contoh madzhab Hanafi misalnya, kalau salat cepat, dia tidak memperhatikan masalah tumakninah. Menurut dia tumakninah adalah sunnah, tidak wajib. Maka madzhab Syafi'i tidak boleh salat di belakang orang ini karena menurut madzhab Syafi'i ini tidak sah. Ya, dia meyakini tidak sah, maka jangan maksakan salat di belakang imam seperti itu. Yang kedua, sang imam statusnya tidak boleh jadi makmum, tidak sedang jadi makmum. Enggak boleh ya. Kepada yang lain, makmum kepada yang lain. Kalau orang yang kita mau jadikan dia imam ternyata sedang bermakmum kepada dia, jangan jadikan imam. Tunggu dia selesai. Kalau sudah selesai dari menjadi imam bagi yang lain, maka kita boleh bermakmum di belakangnya. Adapun statusnya masih makmum, maka tidak boleh kita jadikan imam. Ya. Kemudian antaranya bahwasanya imam bukan orang yang diwajibkan untuk mengulangi sholat. Mengulangi sholat. Ya. Seperti istilah mereka ada namanya sholat. Sebenarnya tidak terpenuhi syarat mereka sholat, ada najis di badannya, tapi dia tidak bisa hilangkan karena ada udzur tertentu sehingga dia sholat karena menghargai waktu. Ini mereka dalam mazhab Syafi'i namanya sholat ihtiraman lil waqt. Meskipun syarat sholat tidak terpenuhi, tapi tetap sholat ihtiraman lil waqti. Nanti dia harus mengulangi lagi. Dia harus mengulangi lagi kalau sudah selesai dan hilang uzurnya, dia harus ulangi sholat lagi. Nah, ketika imam ini sedang sholat dalam kondisi ihtiraman lil waqt, dia sholat karena menghargai waktu, maka tidak boleh kita jadikan dia imam. Kemudian di antaranya tidak boleh imamnya ummi, imamnya tidak bisa baca. Sementara makmum bisa. Makmum bisa. Ini tidak boleh tentunya. Imamnya nggak bisa baca. Kecuali kalau imamnya sama-sama nggak bisa bahasa Arab. Ya tidak ada masalah. Tapi kalau imamnya tidak pandai baca Al-Fatihah, nggak ngerti sementara makmumnya bisa, maka nggak boleh. Kemudian antaranya misalnya jika makmum lelaki, maka imamnya tidak boleh wanita. Nggak boleh ya, wanita gimana? Kemudian wanita jadi imam. Seperti pendapat sebagian orang, wanita yang berkhutbah, wanita sholat Jumat. Kalau wanita jadi imam Jumat, orang insya Allah saf pertama rame, apalagi khutibnya cantik ya. Ini mengganggu. Kalau imamnya lagi sujud, lagi ruku, kan dilihat oleh saf pertama, ini mengganggu. Ya, maka ini tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan ya. Taib, ini diantara sifat-sifat yang diantara juga seorang imam harus muslim tentunya. Imam harus muslim ya. Suci ya. Ini sebenarnya tidak pas karena ini termasuk sifat yang umum ya. Taib, ini saya rasa sudah cukup sifat-sifat imam. Taib, di sana ada sifat-sifat yang dianjurkan. Ini sifat-sifat yang harus. Ada tambahan sifat-sifat yang dianjurkan? Sebentar lagi insyaallah ya. Di antaranya tidak harus, tapi dianjurkan saja. Kalau di atas itu harus, kalau enggak maka tidak sah. Kalau yang ini tidak harus begini, tetap sah, tapi sebaiknya demikian. Yang sifat ini yang dianjurkan. Meskipun tidak harus, meski tidak harus. Tidak wajib. Di antaranya bahwasanya yang lebih faqih didahulukan. Lebih faqih, lebih ngerti tentang agama, didahulukan daripada yang qari.
daripada yang qari. Ini menurut mazhab Syafi'i, meskipun Rasulullah SAW ketika ditanya, Rasulullah mengatakan, ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Yang menjadi imam adalah yang paling paham tentang, yang lebih pahir tentang Al-Quran. Namun mazhab Syafi'i, di antara Imam Syafi'i menjelaskan maksud dari hadis tersebut, artinya jika semuanya sama-sama faqih, karena para sahabat rata-rata faqih. Sehingga mereka kalau sudah ngerti Al-Quran, semakin banyak mereka hafal, berarti semakin faqih. Karena dalam hadis disebutkan, ma kunna nujawizu asyra ayatin hatta na'rifa amraha wa nahyaha wa ahkamaha. Kami dahulu para sahabat tidaklah melewati 10 ayat kecuali kami sudah paham maknanya, perintahnya, larangannya dan hukum-hukumnya. Sehingga para sahabat kalau hafalannya banyak, lebih akra, lebih qari, menunjukkan dia lebih faqih. Ya. Namun jika zaman sekarang menurut Imam Syafi'i, kalau ternyata ada orang cuma pandai baca Quran, yang satu lebih faqih, maka yang lebih faqih didahulukan. Yang penting dia bisa jadi imam. Mana yang lebih utamakan? Yang lebih faqih atau yang lebih qari? Yang lebih faqih kata Imam Syafi'i rahimahullah taala. Kenapa? Karena dalam salat akan terjadi banyak kejadian-kejadian dan itu yang tidak tahu terjadi ini, kelupaan lah, apalah dan harus orang faqih yang mengerti tentang ini. Makanya saya anjurkan kepada teman-teman yang kebetulan menjadi imam rawatib, imam masjid, maka hendaknya hadir dalam daurah tentang keimamahan ya, tentang jadi imam bagaimana. Ya, karena itu punya fikih tersendiri. Ya, kadang imamnya nggak ngerti sujud sahwi misalnya, kadang imamnya nggak ngerti kalau kejadian tertentu, ya, tentang masalah jamak nggak jamak, ya. Jadi banyak hukum-hukum yang bisa terjadi, maka orang jadi imam harus faqih. Makanya mazhab Syafi'i berdalil dengan Rasulullah SAW menyuruh Abu Bakar untuk menjadi imam. Padahal yang lebih pandai qiraah daripada Abu Bakar banyak. Ada Ubay bin Ka'ab, ada Zaid bin Thabit, ada Mu'adz bin Jabal, ya. Tetapi Abu Bakar didahulukan. Karena Abu Bakar faqih. Abu Bakar lebih faqih daripada mereka. Baru yang kedua, jadi kalau sudah sama-sama faqih baru, ya. Perhatikan di sini. Jika sama-sama faqih, sama-sama paham agama, sama-sama ustadz, maka didahulukan, maka dilihat yang paling qari. Didahulukan yang lebih qari, ya. Yang lebih mahir Al-Quran, ya. Berikutnya, ya, jika sama-sama faqih, sama-sama qari, maka yang lebih tua, ya. Yang lebih tua di sini maksudnya adalah yang lebih dahulu masuk Islam. Masuk Islam, ya. Kalau ada orang tua, sudah tua baru masuk Islam sebulan, tetap anak muda lebih dahulu jadi imam. Maksudnya yang lebih dahulu masuk Islam. Kalau sama-sama masuk Islam, baru mungkin dilihat umurnya, ya. Tapi itu tinjauan umur, tinjauan yang belakangan maksud saya. Ada bahasan sini dihulukan yang nasab yang lebih mulia, ya. Nasab yang lebih mulia. Kemudian yang lebih adil, lebih wara, ya. Kemudian yang lain adalah misalnya yang punya rumah lebih utama, ya. Yang lebih mulia nasabnya. Kemudian juga yang tuan rumah didahulukan kalau sholat di rumahnya, yang tuan rumah. Kemudian tentunya yang wali, penguasa atau penguasa. Ini beberapa perhatian tentang siapa yang berhak menjadi imam. Yang saya sampaikan, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi imam adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faliya ummakum aqra'ukum li kitabillah." Hendaknya jadi imam adalah orang yang lebih mahir dalam baca Al-Qur'an, yang lebih faqih. Bukan masalah enggak enak-enakan, ada lebih tua, ini orang tua jadi imam, enggak. Kalau kita mendahulukan yang tua, ya, sementara dia tidak qari, dia tidak faqih, maka kita menyelisih sunnah Nabi SAW. Dan akhirnya merepotkan jamaah. Jamaah ingin mendengar ayat yang surat-surat yang berbeda-beda. Jamaah ingin mendengar ceramah-ceramah singkat misalnya. Sementara kalau imamnya tidak kompeten untuk jadi imam, maka ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kita ingin menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita mencari imam yang pas, yang
kita bermakmum di belakang dia untuk berhadap dengan Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena sebagian orang karena enggak enak yang lebih tua jadi imam. Ini sebenarnya tidak pas, kalau tidak mampu, ternyata dia kurang faqih, ternyata dia kurang qari ya. Maka ini jangan dipaksa untuk menjadi imam. Allah alam bisawab. Ini dulu apa yang bisa kita sampaikan, insyaallah ada pembahasan berikutnya pada pekan depan. Allah alam bisawab, demikian saja yang disampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, demikian kajian